semua, perkenalkan nama saya Michelle dan ada rekan saya Teh Dika. Kami dari Biro Pendidikan membuat video pembelajaran untuk UAS semester 1 kali ini. Mohon disimak ya Kang Teteh. Oke, untuk soal yang nomor 1, PT Kesatuan akan menyusun laporan rekonsiliasi bank per 31 Maret 2017. Data tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, saldo perkiraan cash in bank menurut catatan perusahaan tanggal 31 Maret menunjukkan saldo debit sebesar 14.362.500, sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 11.355.000. Nah, ini merupakan saldo perkiraan dari masing-masing sisi, dari masing-masing pencatatan. Dari sisi perusahaan itu sebesar 14.362.500 dan dari sisi bank sebesar 11.355.000. Untuk yang B, pembayaran utang kepada PT Mawar sebesar 4.800.000 dengan menyerahkan cek nomor sekian oleh perusahaan dibukukan sebesar 3.450.000. Nah, untuk yang B ini itu masuknya ke sisi perusahaan di pengurang. Masuknya ke error in recording. Kenapa? Karena kan si perusahaan ini udah bayar utang ke PT Mawar itu sebesar 4.800.000. Udah dikeluarin nih ceknya, udah nyerahin cek. Tapi baru dibukuin oleh bagian pencatatan itu sebesar 3.450.000. Makanya di sini ada kesalahan dari sisi pencatatan, yaitu sebesar 1.350.000. Nah, untuk nominalnya ini hasil dari selisih 4.800.000 sama 3.450.000. Jadi selisih dari yang kita bayar dengan yang dibukukan itu berapa. Jadi hasilnya diselisihkan. Untuk yang C, setoran uang ke bank pada tanggal 31 Maret sebesar 4.500.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 1 April. Nah, untuk yang C ini dia masuknya ke pencatatan di sisi bank itu sebagai penambah deposit in transit sebesar 4.500.000. Untuk soal D, rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Melati sebesar 4.275.000 pada tanggal 27 Maret. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 75.000. Nah, untuk soal D ini, bank kan melakukan penagihan piutang perusahaan kita ke perusahaan lain, yaitu si PT Melati ini. Dan kita tuh memperoleh 4.275.000. Nah, ini masuknya ke pencatatan perusahaan bagian penambahan. Itu account receivable akunnya. Nominalnya itu sebesar 4.275 yang kita terima. Nah, ini kenapa dilakukan pencatatan oleh perusahaan dan bertambah? Karena perusahaan belum tahu nih kalau misalkan si bank itu melakukan penagihan, jadi belum dicatat oleh si perusahaan. Dan di bagian menambah itu karena kita memperoleh kas itu sebesar 4.275.000. Dan untuk biaya penagihan sebesar 75.000 itu masuknya ke bagian pengurang, yaitu beban penagihan sebesar 75.000 karena mengurangi
uang kita, uang perusahaan. Nah, untuk yang E, cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Maret berjumlah 6.105.000. Nah, untuk soal E ini eh, yaitu outstanding check atau cek yang beredar itu mengurangi dari sisi bank. Karena kan perusahaan itu udah mencatat transaksi pengeluaran, pengeluaran entah itu buat membayar hutang atau melakukan pembayaran. Nah, tapi si pihak bank ini belum mencatat transaksi tersebut, belum mencatat pengeluaran yang dilakukan oleh si perusahaan karena belum dicairkan sama si pemegang pemegang ceknya itu, yang punya ceknya itu sebesar 6.105.000. Nah, untuk selanjutnya ada soal yang F, bunga jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 82.500 belum dibukukan oleh perusahaan. Nah, untuk yang soal ini, setiap bank itu kan pasti memberikan bunga simpanan. Nah, yang tahu perhitungannya itu kan cuman si pihak bank. Makanya si perusahaan itu belum tahu nih dia dapat bunga berapa. Perusahaan baru tahu setelah dia membaca rekening koran bank. Jadi masuknya eh, penambah di sisi perusahaan. Itu akunnya itu interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 82.500. Untuk soal G, bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas. Nah, untuk nota debit itu kan pengurang ya, karena di sisi bank kredit itu bagi nasabah itu sebagai utang. Jadi, untuk nota debit ini masuknya pengurang di sisi bank. Yang nomor satu, tolakan setoran yang berupa cek dari PT Delima sebagai pelunasan utangnya sebesar 4.500.000 dianggap sebagai cek kosong. Nah, karena udah jelas ini nota debit pengurang di perusahaan karena mengurangi kas perusahaan. Jadi bank udah tahu nih ada tolakan cek akibat kosong, entah karena dananya nggak ada atau lain-lain. Nah, untuk yang nomor satu ini, dia masuknya ke perusahaan bagian pengurang sebesar 4.500.000. Nah, untuk yang biaya administrasi bank untuk bulan Maret 2017 adalah sebagai 45.000. Nah, sama ini karena nota debit jadi pengurang bagi perusahaan. Itu beban administrasi sebesar 45.000. Untuk yang terakhir itu ada setoran perusahaan berupa cek 1.500.000 ternyata dalam rekening koran bank dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Nah, untuk yang H ini kan ada kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank karena tuh si perusahaan kita ini nyetor berupa cek sebesar 1.500.000. Tapi si bank itu malah catatnya kayak seakan-akan itu kita malah narik uang. Jadi saldo kita minus kan. Jadi saldo kita berkurang 1.500.000. Nah,
Ini masuknya ke bagian penambahan di sisi bank, error in recording atau kesalahan pencatatan sebesar 3 juta. Kenapa 3 juta? Padahal di sininya kan 1.500.000. Nah, eh, kita tuh kalau misalkan kayak kasusnya kayak gini nih, kayak misalkan jadi eh, kita tuh uang kita tuh kayak minus lah gitu di si banknya itu karena kita nyetor uang malah disangkanya kita narik uang kan. Nah, kita tuh harus catat angkanya itu nominalnya itu harus kita hitung 2 kali lipat. Jadi ini kan 1.500.000 harus dikali 2 agar saldo kita tuh nggak minus dan juga nambah. Jadi misalkan gini, eh, kalau 1.500.000 anggap kita kan 1.500.000. Nah, kita kan setor 1.500.000. Sedangkan bank ini setor. Ini bank nyatetnya itu kita melakukan penarikan 1.500.000. Nah, kalau misalkan kita catat di sininya itu 1.500.000, otomatis kita perusahaan itu rugi karena kan eh, saldo kita nih awalnya dikurangin 1.500.000 kan karena dianggap penarikan. Terus kalau misalkan si bank itu melakukan koreksi, melakukan pembetulan itu cuma 1.500.000, nah otomatis kita impas dong, maksudnya kayak kita tuh udah dananya tuh nggak nambah padahal kita tuh udah setoran tunai. Jadi makanya harus dicatat ya 2 kali lipat agar si saldonya itu balance. Nah, udah kan? Kalau misalkan udah selesai, ini udah selesai, kita eh, tambah masing-masing. Ini tambah ini di sini, ntar hasilnya ini juga yang dari sisi perusahaan. Terus untuk pengurangnya juga. Nah, kalau misalkan kayak masing-masing pengurang sama penambahnya itu udah ditambah, nah eh, hasil dari tadi saldo perkiraan awal itu ditambah sama penambahnya, baru dikurang sama pengurangnya. Sama ini juga ya, ini saldo perkiraan awalnya itu ditambah sama si penambahnya, baru dikurang sama pengurangnya. Ini kan yang dimintanya itu yang A buatlah rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo cash in bank yang benar per tanggal 31 Maret 2017. Nah, ini kita bikin ya. Terus yang B, buatlah jurnal yang diperlukan. Nah, karena kita eh, sebagai perusahaan, jadi kita hanya mencatat jurnal perusahaan aja. Kalau jurnal bank itu kan udah bukan ranah kita lagi kan. Jadi kita tuh hanya mencatat jurnal bagian perusahaan ininya.
Nah, untuk jurnalnya itu eh, hasil dari sini akun yang penambahnya itu sama total totalnya itu masuknya ke cash in bank. Nah, ini angkanya tuh dari ini dari account receivable ini ditambah sama eh, pendapatan bunga. Terus untuk yang pengurangnya sama kita masukin ke dalam jurnalnya. Yang pertama itu account payable tadi tuh yang kita melakukan pembayaran utang itu kepada PT Mawar, yang bagian pengurang ini yang error in record. Di sini masukin, terus pengurangnya beban penagihan, terus cek kosong, sama beban administrasi. Nah, untuk di kreditnya itu ada cash in bank, cash kita berkurang di bank itu sebesar 5.970. Nih hasil dari yang dideduk ini, yang pengurang ini ditambah untuk dimasukkan ke yang cash in bank ini. Cash in bank kita berkurang. Nah, segitu aja untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Teh Dika. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal 2 mengenai piutang. Perintahnya itu yang pertama, A. Buatlah jurnal atas transaksi di atas, termasuk penjualan kredit dan retur penjualan. Oke, yang pertama itu kan ada di 2 Maret. Menjual barang dagang secara kredit dan menerima sebuah wesel dari CV Intan dengan nilai nominal 6 juta, bunga 6%, jangka waktu 90 hari. Nah, di sini tinggal di jurnal aja, net receivable pada sales seharga 6 juta rupiah. Selanjutnya itu di 10 April, menerima pelunasan piutang dagang sebesar 9 juta. 10 April juga akunnya tinggal cash in bank karena kita menerima uang, lalu pada akun receivable karena piutangnya telah dilunasi sebesar 9 juta rupiah. Selanjutnya itu di 17 April, mendiskontokan wesel CV Intan ke bank dengan tingkat diskonto 9%. Oke, yang pertama itu kita buat dulu untuk di kreditnya obligation on discounted not receivable sebesar 6 juta diambil dari nominal weselnya 6 juta, lalu kita perhitungkan dulu cash in banknya, nilainya itu dari sini, perhitungan ini. Nilai weselnya kan 6 juta, lalu ditambah bunga weselnya 6 juta dikali 6%, bunga weselnya lalu dikali 90 hari per 360. 90 itu ada di soalnya ya, yang di tanggal 2 Maret ini, jangka waktu 90 hari. Lalu hasilnya itu 90.000, totalnya weselnya itu dijumlahkan 6.090.000. Lalu ada pendiskontoan, angkanya tuh dari total dikali 9% untuk bunga diskontonya, lalu dikali 44 per 360 hari. 44 itu dari periode diskontonya, berarti sisanya karena dimulai itu 2 Maret, lalu pendiskontoannya tuh di 17, maka yang sudah terlewatinya itu 46 hari. Nah, total jangka waktunya kan 90 hari ya.
maka sisanya itu tinggal 90 dikurangi 46, maka hasilnya 44. Nah, ini hasilnya jadi 66.950.000. Untuk totalnya tuh dikurangi saja. 6.090.000 dikurangi 66.950. Hasilnya 6.023.010 rupiah. Nah, ini rumus Excelnya. Untuk interest revenue-nya itu tinggal selisih aja dari cash in bank-nya dengan obligation on discounted-nya. Oke, untuk soal selanjutnya itu di tanggal 2 Mei menghapus piutang dagang sebesar 7.500.000. Oke, di sini tuh termasuk metode cadangan. Kenapa? Karena di soalnya itu diketahui ada allowance for the full account. Makanya ini akan menggunakan penghapusan dengan metode cadangan. Oke, jurnalnya itu tinggal allowance for the full debt pada account receivable karena penghapusan piutang. Jadi piutang dagangnya dikredit sebesar 7.500.000. Lalu untuk tanggal 31 Mei-nya, PT Kesatuan membayar ke bank dikarenakan CV Intan tidak bisa melunasi weselnya. Bank menambahkan biaya sebesar 45.000 atas tagihan wesel tersebut kepada PT Kesatuan. Oke, di sini tuh CV Intan tuh tidak bisa melunasi weselnya. Jadi PT Kesatuan itu membayar ke bank bukan CV Intannya. Nah, nanti si CV Intannya itu tidak perlu membayar weselnya, tapi diganti dengan piutang dagang. Oke, di sini yang pertama itu obligasi on discounted pada not receivable sebesar 6 juta nilai obligasinya. Kenapa obligasi on discounted not receivable pada not receivable? Karena kita itu telah mendiskontokan pada tanggal 17 April ya. Lalu karena kita mau membayar dan menghapus not receivable-nya, maka jurnalnya seperti ini. Lalu kita itu akan memunculkan account receivable-nya dengan cash in bank karena kita membayar ke bank sebesar 6.135.000. Dari mana angkanya itu dari kan nilai weselnya 6 juta. Terus ada bunga weselnya. Bunga wesel itu dari 6 juta dikali 6% dikali 90 per 360. 6% itu ada di soal bunga weselnya, lalu 90 hari itu jangka waktunya per 360. Terus ditambah 45.000 karena terdapat biaya tambahan. Maka hasilnya itu 6.135.000. Oke, selanjutnya itu di tanggal 1 Juni menerima wesel dari CV Berlian atas pemberian pinjaman uang sebesar 9 juta tanpa bunga jangka waktu 45 hari. Berarti jurnalnya langsung saja not receivable pada cash in bank. Not receivable karena memunculkan piutang weselnya dan cash in bank itu karena kita mengeluarkan uangnya sebesar 9 juta rupiah. Oke, selanjutnya itu di tanggal 15 Juni menjual barang dagang secara kredit dan menerima sebuah wesel dari CV Permata dengan nilai nominal 3 juta, bunga 3%, jangka waktu 30 hari. Oke, untuk 15 Juni itu jurnalnya tinggal not receivable, piutang weselnya pada penjualan atau sales sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 30 Juni mendiskontokan wesel yang diterima dari CV Berlian ke bank dengan tingkat diskon
atau 4%. Oke, di CV Brilian ini tanpa bunga. Jika tanpa bunga berarti tidak ada pendapatan bunga, tetapi ada beban bunga di jurnalnya ya. Oke, jurnalnya itu cash in bank, interest expense pada obligation on discounted not receivable. Untuk pertama itu angka yang obligation on discounted not receivable itu 9 juta dari nominal wesselnya. Lalu yang kedua itu tinggal interest expense. Itu angkanya dari 9 juta kali 4% kali 16 per 360. 16 dari mana? 16 itu dari periode diskontonya. Kebetulan di soal itu, karena dia dari 1 Juni sampai pendiskontoan itu 30 Juni ya, berarti yang sudah terlewati itu 39 hari. Nah, sisanya itu yang bisa didiskontokan, periode diskonto. Berarti 45 hari dikurangi 29 hari. Jadi, ada periode diskontonya 16 hari per 360. Hasilnya 16.000. Nah, cash in bank-nya tinggal selisih dari obligation on discounted not receivable dengan interest expense. Oke, selanjutnya itu ada 15 Juli. Menerima pelunasan piutang wesel dari CV Permata karena weselnya sudah jatuh tempo. Untuk 15 Juli itu tinggal cash in bank, interest revenue pada not receivable. Yang pertama itu not receivable itu dari nilai weselnya 3 juta. Lalu ada interest revenue-nya tinggal dari 3 juta dikali 3% bunganya, lalu dikali 30 per 360. Nah, dari sini ya, untuk nominal pendapatan bunganya. Untuk cash in bank-nya tinggal dijumlahkan saja interest revenue dengan not receivable. Oke, selanjutnya itu di tanggal 16 Juli, CV Berlian dapat melunasi weselnya. Oke, jurnalnya itu obligation on discounted not receivable pada not receivable. Kenapa obligation on discounted not receivable? Karena kan sebelumnya itu kita telah mendiskontokan ya. Nah, terus si pihak CV Berlian ini dapat melunasi weselnya. Makanya jadi jurnalnya obligation on discounted not receivable pada not receivable sebesar nominal weselnya 9 juta. Angkanya itu di tanggal 1 Juni yang 9 juta ini, nominal weselnya. Oke, untuk selanjutnya itu di tanggal 5 Agustus. Menerima pelunasan piutang dagang sebesar 2.250.000 yang pada tanggal 2 Mei 2016 telah dihapuskan. Oke, pertama-tama itu kan si piutangnya itu telah dihapuskan ya, berarti pas rumus penghapusan itu jurnalnya itu allowance for the full debt pada account receivable ya. Nah, karena kita mau memunculkan lagi, maka tinggal dibalik saja account receivable pada allowance for the full debt sebesar 2.250.000. Nah, tadi di keterangannya itu telah melunasi, makanya kita mendapatkan cash dan menghapus si akun receivable-nya sebesar 2.250.000. Berarti di sini ada 2 penjurnalan ya. Oke, selanjutnya itu di tanggal 1 Desember
Menerima wesel dari CV Mekar dengan nilai nominal 10.500.000, bunga 5%, jangka waktu 60 hari atas penggantian piutang dagang PT Persatuan. Oke, di sini tinggal memunculkan akun not receivable-nya dan menghapus akun receivable-nya sebesar 10.500.000. Oke, selanjutnya di 31 Desember yang pertama, mencatat penyesuaian bunga akrual dari wesel CV Mekar. Oke, di CV Mekar ini kan nominalnya tuh 10.500.000, bunganya itu 5%. Nah, yang sudah menjadi pendapatan bunganya itu tinggal dihitung dari 1 Desember ke 31 Desember kan sudah 29 hari ya. Nah, di sini perhitungannya berarti 10.500.000 dikali 5% dikali 30 hari. Maaf, tadi kan dari 1 Desember ke 31 Desember kan jadinya sudah 30 hari ya. Makanya di sini 30 per 360 yang sudah jadi pendapatan bunganya. Hasilnya Rp43.750. Akunnya itu interest receivable atau piutang bunga pada interest revenue, pendapatan bunga atau bunga yang sudah diakui dan menjadi pendapatan. Oke, untuk selanjutnya itu di 31 Desember kedua, penjualan barang dagang kredit selama tahun 2016 sebesar 180.000. Oke, kalau itu tinggal di jurnal aja account receivable atau piutang dagang pada penjualan atau sales sebesar 180 juta. Untuk selanjutnya itu di 31 Desember ketiga, ada retur penjualan dari penjualan kredit selama tahun 2016 sebesar 3.750.000. Jika retur berarti akunnya itu sales retur pada akun receivable sebesar 3.750.000. Oke, setelah ditotal hasilnya 272.459.260 rupiah. Untuk selanjutnya itu hitung saldo piutang dagang dan penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2016 dalam T-account. Kita masukkan saja yang pertama itu saldo awalnya dulu untuk account receivable. Di soal diketahui saldo awalnya itu 112.500.000. Karena account receivable itu bersaldo normal di debit, berarti kita masukkan di debit. Untuk selanjutnya di sini allowance for the full account sebesar 3.750.000. Dia bersaldo di kredit, makanya kita masukkan di kredit. Selanjutnya, semua yang berhubungan dengan account receivable di semua jurnal ini dimasukkan ke T-account ini. Dan yang berhubungan dengan allowance for the full account atau allowance for the full debt, maka dimasukkan ke T-account yang bagian sini. Contohnya ini yang 9 juta. Kan ini 9 jutanya di kredit ya, yang account receivable, makanya nanti ditaruh di bagian kredit. Pun selanjutnya seterusnya. Ya, account receivable selanjutnya di kredit, maka dimasukkan di kredit. Pokoknya sesuai saldo yang ada di jurnal ya. Dimasukkannya kalau debit di debit, kalau kredit di kredit.
Nah, selanjutnya kita jumlah totalnya masing-masing debit kredit. Misalnya yang akan receivable dijumlah, lalu kita hitung selisihnya. Nah, si selisihnya itu kita taruh di angka yang paling besar. Karena ini di antara 300 juta sekian dengan 33 juta lebih besar 300 juta sekian, maka selisihnya ditaruh di sebelah debit. Begitupun yang allowance for the full debt, karena 1.500.000 dengan 8.197.125 rupiah besar yang sebelah kredit, maka selisihnya ditaruh di kredit. Oke, untuk bagian C, hitunglah penyisian piutang tak tertagih yang ditentukan 2,5% dari saldo akhir piutang dagang dan buatkan jurnal penyesuaiannya. Oke, untuk penyisian piutang tertagih kan dari saldo akhirnya account receivable yang ini dikali 2,5%, hasilnya segini, lalu ditambah allowance for the full debt 1.500.000, angkanya diambil dari sebelah sini yang debit, total debitnya. Nah, hasilnya itu dijumlah, lalu jurnalnya itu bad debt expense pada allowance for the full debt sebesar 8.157.125 rupiah. Oke, untuk soal terakhirnya di bagian D, hitung nilai realisasi bersih dari piutang. Untuk realisasi bersih itu tinggal dari total receivable sebesar 267.885.000 dikurangi dengan allowance for the full debt sebesar 6.657.125 rupiah dari angka yang ini. Selanjutnya itu hasilnya net account receivable sebesar 261.187.875 rupiah. Oke, sekian soal 2 yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, untuk nomor 3, berikut informasi terkait dengan transaksi persediaan PT Kesatuan selama bulan Mei 2018. Nah, soalnya itu, kalkulasikan jumlah persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan menggunakan dasar berikut, FIFO perpetual, buat kartu persediaan. Nah, untuk yang pertama itu, tanggal 1 Mei, saldo awal 200 unit dengan harga per unitnya itu $12. Ini tanggal 1 Mei. Untuk saldonya itu ada 200 unit, harganya $12, totalnya 2.400. Hasil dari 200 unit dikali dengan harga per unitnya $12. Untuk yang kedua, terjadi transaksi pembelian tanggal 3 Mei dengan unit 600 dan harga per unitnya itu $16. Untuk total harganya itu 600 unit dikali dengan harga per unitnya $16, jadinya 9.600. Untuk saldonya kita pindahkan ke sini. Dari yang udah kita beli, kita masukkan ke saldo ke dalam sini. Untuk yang selanjutnya, terjadi transaksi penjualan tanggal 5 Mei dengan unit sebanyak 500, harga per unitnya $36.000. Nah, ini perusahaan tuh ngejualnya $36 ya.
tanggal 5 bulan Mei, ini masuknya ke sales 200 12 dolar. Ini kenapa 12 dolar sedangkan di soalnya itu 36 dolar? Karena kan kita menggunakan metode FIFO, yaitu first in first out. Jadi kita keluarin dulu nih persediaan yang masuk pertama kali, yaitu ini ya kan, yang pertama kali itu saldo awalnya segini 200 unit. Nah, itu kan dia beli 500. Jadi ini kan masih 200. Sisanya di bawahnya. Nah, ini kita tambahin dulu. Kita kaliin dulu 200 unit dikali 12 dolar dari sini saldo awalnya. Untuk yang bawahnya 300 karena ini kan dia belinya 500 kan. Dia belinya 500, di sini baru 200 nih yang barang yang unit pertama itu 200. Jadi kita metode jadi pisah-pisah gitu loh. Ini harganya 16.000 mengikuti harga ini. Jadi 300 unit dikali dengan harganya 16 dolar yaitu 4.800. Ini kenapa sisa 300 dari 600 ini dikurang dengan 300 ini karena kan kita udah ngejual 300 ke pelanggan, ke customer. Jadi 600 ini sisa 300. Dan untuk yang 200 ini sudah habis kita jual ke pelanggan pas di sini. Jadi di sini kosong ya. Terus untuk selanjutnya di tanggal 15 Mei melakukan transaksi pembelian sebesar 400 unit dengan harga 20 dolar per unitnya. Untuk pembelian itu kita sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Tapi kalau untuk penjualan karena metode FIFO, jadi kita menjual itu sesuai dengan barang yang pertama kali masuk. Tanggal 15 pembelian masuknya ke purchase itu 400, harganya itu 20 dolar. Jadi 400 unit dikali 20 dolar itu sebesar 8.000 dolar. Jangan lupa kalau kita sudah melakukan eh, baik transaksi pembelian atau penjualan, jangan lupa untuk dihitung kembali saldonya. Kalau untuk pembelian itu kita menambah saldo kita. Tapi kalau misalkan penjualan berarti mengurangi saldo persediaan kita. Ini kita pindahkan dulu yang di sini. Yang dari sini kita tulis ulang di sini. Terus selanjutnya bawahnya baru yang 400 yang kita beli. Yang kita beli terakhir. Untuk selanjutnya, tanggal 20 Mei 2018 terjadi transaksi penjualan sebesar 600 unit. Ini sama ya, harganya kan 36 dolar, tetapi kan kita menggunakan metode FIFO, yaitu yang pertama kali masuk nih, yang ini. Kita habisin dulu yang ini, yang barang awal kita. Penjualan besar 300, harganya 16 dolar, sesuai yang ini. Terus ini kan karena di yang ini sisa 300, sedangkan perusahaan itu menjual 600,
kurang kan, kurang 300, jadi mengambil saldo yang ini, yang udah kita beli terakhir. Ya 300. Jadi pas kan 600 unit nih yang penjualan ini. Dan untuk harganya juga eh, ini $20. Terus untuk saldonya bisa 100. Ini 300, 300 udah kita pakai di sini. Terus 400 kita pakai 300 karena untuk kurang kan dia harusnya 600, jadi ini baru 300, jadi kita tambah lagi 300 menggunakan yang ini. Nah, 400 dikurang 300 sisa 100. Ya kan? Udah. Untuk COGS-nya, cost of goods sold, itu harga pokok penjualan. Ini kita menjual 1.100 unit, itu yang ini 500 sama 600, 1.100. Untuk total COGS-nya ada 18.000. Untuk saldo akhirnya kita ada 100 unit itu ini dari sini $2.000. Ini saldo akhir kita, dipindahkan ke bawah sini. Nah, persediaan barang akhir ini kita pindahkan lagi ke sini. 2.000 unit. $2.000. Selanjutnya, COGS-nya ada 1.100 hasil penjualan kita perusahaan $18.000. Ya. Untuk nomor 3 udah selesai. Selanjutnya nomor 4 akan dijelaskan oleh Tedika. Oke, di sini aku ingin menjelaskan soal nomor 4 tentang aset tetap. Dimulai dari membaca soalnya terlebih dahulu ya. Nah, soalnya adalah PT Kesatuan pada tanggal 1 Mei 2012 membeli beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama tanah sebesar 750 juta, yang kedua peralatan sebesar 200 juta, yang ketiga kendaraan sebesar 300 juta, yang keempat mesin sebesar 450 juta. Lalu selain harga perolehan di atas, PT Kesatuan juga mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama itu ongkos angkut mesin sebesar 10 juta, biaya pemasangan dan penyetelan mesin sebesar 5 juta. Nah, dari aset tetap di atas itu ada data-data terkait aset tetapnya. Nah, yang pertama tanah. Kenapa tanah ini nggak ada masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutannya? Karena tanah merupakan aset tetap yang eh, merupakan aset tetap yang tidak disusutkan. Jadi untuk tanah sendiri itu nggak ada beban penyusutannya, teman-teman. Jadi tiap tahun tuh tanah eh, harga perolehannya tetap sama. Oke, kita lanjut ke peralatan. Peralatan masa manfaatnya itu 5 tahun, nilai sisanya 20 juta, lalu metode penyusutannya adalah garis lurus. Nah, untuk kendaraan, masa manfaatnya 8 tahun atau 400.000 kilometer, nilai sisanya 10 juta, metode penyusutannya unit aktivitas. Nah, untuk mesin, masa manfaatnya 5 tahun, nilai sisanya 25 juta, metode penyusutannya saldo menurun ganda. Oke, karena kita udah baca soal-soal di atas, kita lanjut ke soal yang pertama. Oke, soal pertama adalah jurnal pada 1 Mei 2012 pada saat aset tetap diperoleh.
Oke, untuk menjawab soal nomor satu ini kita diharuskan untuk menghitung nilai perolehan dari aset tersebut. Nah, dimulai dari tanah ya. Untuk tanah sendiri, eee, harga perolehannya 750 juta dan nggak ada biaya-biaya tambahan yang dikeluarin sama PT Kesatuan untuk, tanah. Nah, oke langsung aja kita ke jurnalnya. Untuk tanah sendiri jurnalnya adalah land pada cash sebesar 750 juta. Oke lanjut, peralatan. Peralatan, eee, harga perolehannya sebesar 200 juta dan nggak ada biaya tambahan juga yang dikeluarin untuk peralatan ini. Kita langsung jurnal juga ya. Jurnalnya adalah equipment pada cash sebesar 200 juta. Oke, kita lanjut. Untuk kendaraan, nah kendaraan juga nggak ada biaya tambahannya dan nilai perolehannya adalah 300 juta. Langsung kita jurnal aja, yaitu vehicle pada cash sebesar 300 juta. Nah, khusus mesin, karena mesin di sini ada biaya tambahan yang dikeluarin sama PT Kesatuan, jadi si harga perolehan ini ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mesin tersebut. Jadi 450 juta ditambah dengan 10 juta, lalu ditambah dengan 5 juta. Hasilnya adalah 465 juta. Langsung kita jurnal aja ya. Mesin pada cash sebesar 465 juta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus membuat tabel penyusutannya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, dimulai dari peralatan. Karena tadi tanah itu tidak disusutkan ya, jadi kita langsung ke peralatan aja. Nah, untuk peralatan sendiri, kita hitung terlebih dahulu eh berapa sih beban penyusutannya. Nah, beban penyusutannya itu diperoleh dari metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini rumusnya adalah harga perolehan dikurangin dengan nilai sisa dibagi dengan umur manfaat. Nah, harga perolehan dari peralatan itu 200 juta dikurangi dengan nilai sisanya sebesar 20 juta dibagi dengan masa manfaatnya 5 tahun. Hasilnya 36 juta. Nah, untuk penyusutan di tahun pertama di 2012 ini itu nggak full teman-teman, nggak full 1 tahun karena kita memperoleh aset tetap tersebut itu di tanggal 1 Mei. Jadi, kita harus hitung dulu nih dari 1 Mei sampai 31 Desember itu kira-kira beban penyusutannya berapa. Nah, caranya itu hasil dari perhitungan beban penyusutan yang 1 tahun dikali dengan 8 bulan dibagi dengan 12 bulan. 8 bulan dari mana? Dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember itu ada 8 bulan. Jadi dikali 8 dibagi 12. Oke, ini adalah eh, beban penyusutan di tahun 2012. Nah, untuk menghitung akumulasi depresiasinya itu teman-teman tinggal jumlahin aja ya antara eh, beban penyusutan tahun yang lalu ditambah dengan beban penyusutan tahun sekarang itu hasilnya akumulasi penyusutan. Nah, karena ini nggak ada jadi masih sama ya diakumulasi penyusutannya. Nah, untuk value book-nya sendiri itu didapat dari harga perolehan dikurangin dengan beban penyusutan. Hasilnya itu adalah value book. Nah, untuk di tahun-tahun berikutnya karena di 2013 ini full 1 tahun sampai sampai dengan 2016, maka hasilnya tetap 36 juta. Jadi ini di tahun 2013 sampai 2016 itu full teman-teman 1 tahun. Nah, tapi di tahun 2017 ini karena dia udah sampai di masa manfaat 5 tahun, jadi nggak full teman-teman 12 bulan. Jadi untuk yang penyusutan di tahun 2017 itu kita ngitung cuman dari Januari sampai bulan Mei, sampai bulan
April. Kenapa nggak bulan Mei? Karena, kita kan belinya di tanggal 1 Mei ya, jadi, untuk sampai ke 5 tahun ini cukup di bulan April aja, di tanggal 31 April. Nah, untuk menghitung penyusutan di 2017 ini, yaitu, total dari, penyusutan 1 tahun yang 36 juta ini dikali dengan 4 dibagi dengan 12. Nah, hasilnya 12 juta. Jadi untuk, tahun 2012 ini beban penyusutannya 24 juta, tahun 2013 sampai dengan 2016 36 juta, lalu di tahun 2017 itu sebesar 12 juta. Nah, untuk value book untuk menghitung akumulasi tadi udah saya sebutin ya. Jadi, eee, beban depresiasi tahun kemarin ditambah dengan beban depresiasi tahun ini sama dengan akumulasi depresiasi. Lalu value book-nya adalah, eee, value book di tahun sebelumnya dikurangi dengan beban depresiasi hasilnya value book di tahun sekarang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal bukan soal berikutnya, ke perhitungan berikutnya untuk kendaraan. Nah, kendaraan sendiri ini menggunakan metode unit aktivitas, teman-teman. Jadi, rumus unit aktivitas sendiri itu yang pertama kita cari tarifnya dulu, teman-teman. Nah, untuk menghitung tarifnya itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan unit aktivitas tersebut. Jadi kita pakainya yang 400.000 kilometer, gak yang 8 tahun, karena kita menggunakan metodenya unit aktivitas. Nah, hasilnya adalah 300 juta dikurangi 10 juta dibagi 400.000 kilometer sama dengan 725 perak per kilometer. Nah, untuk menghitung beban depresiasinya itu gimana sih caranya? Nah, caranya adalah tarif 725 perak per kilometer ini dikali dengan jarak yang udah ditempuh sama kendaraan tersebut per tahunnya. Jadi, kalau teman-teman notice di sini, tadi di soal, sekilas gak ada ya, karena itu belum aku bacain. Nah, untuk keterangan ini itu adanya di soal yang, di D ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung, ini tuh dapatnya dari mana sih? Nah, ini dapatnya dari soal yang D. Jadi, untuk yang ini tuh aku udah ringkas ya, aku udah buatin tabelnya. Jadi, di tahun 2012 ini, beban penyusutannya adalah 725 perak dikali dengan 33.500 kilometer. Hasilnya adalah Rp24.287.500. Itu ini untuk yang, tahun 2012. Nah, untuk tahun 2013 juga sama, tinggal dikali aja tarif dikali dengan jaraknya berapa sampai dengan ke bawah, sampai dengan, tahun 2017. Itu, 5.500 kilometer. Oke, kita lanjut ya ke perhitungan tabel penyusutan yang mesin. Oke, untuk mesin sendiri ini kita menggunakan saldo menurun ganda. Jadi untuk saldo menurun ganda ini rumusnya adalah 100 dikali 2 dibagi dengan, masa manfaat. Jadi, untuk saldo menurun ganda itu kita cari persentasenya dulu, teman-teman. Nah, persentasenya itu dari 100 dikali 2 dibagi dengan umur manfaat. Kenapa dikali 2? Karena ini, saldo menurun ganda, jadi dikali 2 gitu, ganda dikali 2. Ya, untuk penalarannya seperti itulah, teman-teman. Nah, untuk mesin ini, karena kita udah baca ya tadi di soal sebelumnya, kalau misalnya masa manfaatnya itu 5 tahun. Nah, berarti kita tinggal hitung aja nih 100 dikali 2 berapa, hasilnya dibagi dengan 5 tahun. Nah, ketemulah, persentase saldo menurun ganda ini sebesar 40%. Jadi 40%, oke. Untuk menghitung beban depresiasinya, teman-teman tinggal
eee, menghitung dari value book-nya. Jadi value book dikali 40% berapa, hasilnya adalah beban depresiasi. Nah, karena seperti di penjelasan sebelumnya, karena kita belinya di tanggal 1 Mei, nah maka ini nggak full 40%. Jadi kita harus, kali dulu 8/12. Itu ya 8/12 itu dari mana? Yang udah disebutin tadi itu dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember, 8 bulan dibagi dengan total bulan keseluruhan 12 bulan. Nah, jadi, eee, 124 ini dari value book 465 juta dikali persentase saldo menurun gandanya 40% dikali 8/12. Jadi hasilnya 124 juta. Nah, untuk menghitung akumulasi dan value book ini, nggak usah dijelasin lagi ya teman-teman, karena tadi aku udah ngejelasin kalau misalnya akumulasi itu dari, beban depresiasi tahun sebelumnya ditambah beban depresiasi sekarang hasilnya akumulasi penyusutan. Nah, terus value book ini didapat dari value book tahun sebelumnya dikurangi dengan beban depresiasi, hasilnya adalah, value book tahun sekarang. Oke. Oke, karena kita udah menghitung, tabel penyusutannya, nah kita lanjut ke jurnalnya. Nah, untuk jurnal di tahun 2012 untuk, equipment atau peralatan itu depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 24 juta. Nah, untuk tahun 2013, masih sama jurnalnya, depreciation expense pada accumulated depreciation expense expense seb eh, oke, kita lanjut ke untuk menjawab soal yang kedua ini. Nah, jurnal untuk peralatan pada tahun 2012 dan 2013 di bulan Desember itu adalah depreciation expense pada accumulated depreciation di tahun 2012 sebesar 24 juta. Lalu di tahun 2013 ini jumlahnya masih sama, depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 36 juta. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini, jurnalnya adalah untuk, peralatan, yaitu depreciation expense equipment pada accumulated depreciation equipment di tahun 2012 sebesar 24 juta dan di tahun 2013 sebesar 36 juta. Nah, lanjut untuk kendaraan, yaitu jurnalnya depreciation expense, vehicle pada accumulated depreciation vehicle di tahun 2012 sebesar Rp24.287.500, di tahun 2013 Rp54.375.000. Oke, untuk yang mesin, jurnalnya adalah depreciation expense mesin pada accumulated depreciation mesin di tahun 2012 sebesar Rp124 juta, di tahun 2013 sebesar Rp136.400.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 30 Juni 2016, peralatan dijual dengan harga 65 juta. Buatlah jurnal penyusutan tanggal 30 Juni 2016 dan penjualan peralatan tersebut. Nah, pertama-tama itu kita harus menghitung si hmm, nah oke, untuk menjawab soal ini yang pertama kita harus menghitung kira-kira berapa sih beban penyusutan di tahun saat, eee, peralatan tersebut dijual. Oke, pada tahun 2016 ini, karena dia dijualnya di tanggal 30 Juni, nggak jadi, jarak dari Januari sampai bulan Juni ini ada 6 bulan, maka,
total dari beban penyusutan keseluruhan tahunnya 36 juta itu dikali 6/12. Nah, totalnya adalah 18 juta. Jadi di penyusutan di tahun 2016 ini dari bulan Januari sampai bulan Juni sebesar 18 juta. Jadi kita jurnal dulu, untuk beban penyusutan di tahun sekarangnya itu depreciation expense, kita tambahin ya, depreciation expense equipment pada accumulated depreciation equipment. Oke. Hmm, sebesar 18 juta. Lalu kita, harus menghitung berapa sih total akumulasi depresiasinya gitu dan, eee, berapa sih yang kita dapatkan dari penjualan si peralatan ini dan berapa kira-kira kerugian atau keuntungannya dari penjualan peralatan tersebut. Nah, untuk cash-nya sendiri itu didapat dari ini yang di soal ya, dijual sebesar, seharga 65 juta. Nah, itu tuh adalah kas yang akan kita peroleh, pada penjualan ini yang sebesar 65 juta. Nah, untuk akumulasi depresiasinya itu dari, eee, total akumulasi depresiasi di tahun 2015 sebesar 132 juta ditambah dengan, beban penyusutan pada tahun 2016 sebesar 18 juta, hasilnya adalah 150 juta. Nah, untuk, menghitung keuntungan atau kerugiannya adalah untuk menghitung, keuntungan atau kerugian dari, penjualan peralatan ini adalah didapat dari harga perolehan ini yang sebesar 200 juta tadi, dikurangi dengan akumulasi depresiasinya sebesar 150 juta, terus, sesudah itu dikurangi lagi sama, eee, harga jualnya sebesar 65 juta. Nah, hasilnya adalah 15 juta. Jadi 15 juta ini adalah keuntungan dari penjualan peralatan tersebut. Nah, oke, untuk peralatan yang lamanya boleh kita kreditin aja, sebesar harga perolehannya yaitu 200 juta. Jadi untuk jurnalnya adalah cash cash sebesar 65 juta, accumulated depreciation sebesar 150 juta, pada gain on disposal sebesar 15 juta, dan equipment sebesar 200 juta. Ya, jadi ini, angka-angkanya itu didapat dari perhitungan yang tadi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Hmm, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, untuk, eee, pada soal Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Untuk soal yang ketiga adalah pada tanggal 30 Juni 2016, peralatan dijual dengan harga 65 juta. Buatlah jurnal penyusutan pada tanggal 30 Juni 2016 dan penjualan peralatan tersebut. Nah, oke. Yang pertama kita hitung dulu beban penyusutan pada bulan Juni 2016-nya pada saat, penjualan peralatan tersebut dulu ya. Nah, untuk, jurnal penyusutan pada tanggal 30 Juni 2016 ini didapat dari, total keseluruhan yang udah kita hitung, yang 36 juta ini dikali dengan 6/12. 6/12 ini dari mana? Dari, bulan Januari sampai dengan bulan Juni, yaitu totalnya sebesar 18 juta. Jadi 36 juta dikali 6/12 hasilnya 18 juta. Oke, kita langsung, jurnal aja ya. Jurnalnya adalah depreciation expense equipment pada accumulated depreciation equipment sebesar 18 juta. Lalu, kita kita ke perhitungannya, jurnal saat penjualan pada tanggal 30 Juni 2016. Oke, jurnal pada saat penjualan ini angka-angkanya didapat dari
Total harga perolehan sebesar 200 juta dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 150 juta. Itu hasilnya adalah eh, nilai bukunya. Nah, untuk akumulasi depresiasi ini didapat dari mana sih? Nah, didapat dari total akumulasi depresiasi pada tahun 2015 sebesar 132 juta ditambah dengan ditambah dengan penyusutan pada tahun 2016 sebesar 18 juta, hasilnya adalah 150 juta. Nah, untuk mengetahui berapa sih kira-kira keuntungan yang akan kita dapat dari penjualan peralatan ini, yaitu dari eh, nilai buku dikurangi dengan harga jualnya. Nah, hasilnya adalah keuntungan atau kerugian dari penjualan peralatan tersebut. Nah, untuk mengetahui nilai bukunya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang sudah tadi kita bahas, hasilnya 50 juta. Jadi nilai buku dari peralatan tersebut adalah 50 juta. Nah, dikurangi dengan eh, kas yang kita peroleh dari penjualan peralatan tersebut sebesar 65 juta. Maka keuntungan yang kita dapat adalah nilai buku dikurangi dengan kas yang diterima. Hasilnya 15 juta. Jadi dalam penjualan peralatan ini kita mendapatkan untung sebesar 15 juta. Nah, untuk eh jurnalnya adalah kas sebesar 65 juta dan adalah kas sebesar 65 juta, akumulasi depreciation sebesar 150 juta, pada gain on disposal sebesar 15 juta, dan equipment sebesar 200 juta. Nah, itu adalah jurnal dari penjualan peralatan. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2017, kendaraan tersebut dihentikan pemakaiannya karena mengalami kerusakan berat. Nah, untuk keterangan ini tuh aku udah nulis ya tadi di Excel, jadi gak usah dibaca lagi. Tapi untuk teman-teman nanti ketika ulangan baca lagi aja ya. Nah, yaudah aku bacain lagi deh. Kendaraan tersebut pada tahun 2012 dipakai sejauh 33.500 kilometer, 2013 sebesar 75.000 kilometer, 2014 sejauh 74.000 kilometer, 2015 sejauh 65.000 kilometer, dan 2016 sejauh 62.000 kilometer, 2017 yang terakhir sejauh 5.500 kilometer. Nah, ini adalah eh, keseluruhan total pemakaian dari tahun 2012 sampai dengan 2017. Oke, kita lanjut ke perhitungannya aja ya. Jadi, untuk akumulasi depresiasi ini kita didapat dari, nah dari sini, dari tabel penyusutan yang udah kita buat tadi di tahun 2017 ini adalah akumulasi depresiasinya sebesar 228.375 juta. Benar gak teman-teman? Oke, tinggal dipindahin aja ya ke sini. Lalu loss on di loss on disposalnya. Nah, loss on disposal ini didapat dari harga perolehan kendaraan dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Jadi totalnya sebesar 71.625.000 adalah kerugian yang kita peroleh dari penghentian kendaraan tersebut. Nah, untuk jurnalnya adalah akumulasi depreciation sebesar 228.375.000, loss on disposal 71.625.000 pada vehicle sebesar 300 juta, yaitu dari harga perolehannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke soal yang terakhir, yaitu pada tanggal 30 April 2015, mesin ditukar dengan mesin baru yang memiliki spesifikasi terbaru yang memiliki harga 500 juta dan mesin lama dihargai sebesar 164.400.000. Pada saat penukaran, mesin lama memiliki nilai wajar atau nilai pasar sebesar 107.500.000 rupiah. Pertukaran ini memiliki substansi komersial. Buatlah jurnal penyusutan pada
tanggal 30 April 2015 dan pertukaran mesin tersebut. Oke, nah kita lanjut ke penghitungannya aja ya. Nah, untuk penghitungannya, kita yang pertama menghitung beban penyusutannya dulu nih di tahun 2015 di tanggal 30 April. Nah, total beban penyusutannya itu didapat dari beban penyusutan keseluruhan yang ada di sini ya, 49 juta di 2015, 104.000, betul tidak? Oke, dikali dengan karena tadi gak full di 2015 ini, nggak sampai Desember, cuma dari Januari sampai April, maka dikali 4/12, hasilnya adalah Rp16.368.000. Nah, kita langsung jurnal aja ya teman-teman. Nah, jurnalnya adalah depreciation expense mesin pada accumulated depreciation mesin sebesar Rp16.368.000. Oke, itu adalah jurnal untuk beban penyusutan di tahun 2015 pada saat pertukaran mesinnya. Nah, untuk menghitung laba pertukarannya itu adalah nilai wajar dari mesin lama sebesar Rp107.500.000 yang ada di soal dikurangi dengan nilai buku dari mesin tersebut sebesar Rp106.392.000. Nah, nilai buku ini didapat dari mana sih? Nah, nilai buku ini didapat dari eh nih, didapat dari 122 juta nilai buku di tahun sebelumnya, di tahun 2014, yang ini 122.760.000 dikurangi dengan dikurangi dengan mana? Nah, ini 16.368.000 beban penyusutan di tahun 2015. Hasilnya adalah nilai buku di tahun 2015 tersebut. Nah, tinggal kita kurangin aja nih nilai wajar mesin lama yang ada di soal tadi sama nilai buku yang udah kita cari tadi dari hasil dari nilai buku tahun sebelumnya ditambah dengan penyusutan tahun 2015. Nah, hasilnya adalah sebesar Rp1.108.000. Nah, ini adalah laba pertukaran dari mesin tersebut. Nah, untuk menghitung eh, kas yang akan kita keluarkan untuk menukar mesin tersebut adalah dari nilai wajar mesin baru yang ada di soal ya. Nilai wajar mesin baru sebesar 500 juta ini dikurangi dengan nilai tukarnya. Nah, nilai tukarnya ini didapat dari mana sih? Nah, nilai tukarnya ini didapat dari nah, yang di soal juga nih, yang 100 yang mesin lama dihargai. Nah, ini adalah nilai tukar dari eh mesin lama kita gitu untuk mesin barunya sebesar Rp106.400.000. Nah, kita kurangin aja nih nilai wajar mesin baru dikurangi dengan nilai tukarnya. Nah, hasilnya adalah kas yang akan kita bayar untuk memperoleh mesin baru tersebut sebesar Rp393.600.000. Oke, untuk menghitung selanjutnya untuk menghitung harga perolehan dari mesin barunya. Nah, untuk menghitung harga perolehan dari mesin baru ini, yaitu adalah nilai wajar dari mesin lama yang ada di soal tadi ini, yang ada di sini 107.500.000 dikurangi dengan kas yang kita dikurangi, ditambah dengan kas yang kita keluarkan untuk memperoleh mesin baru tersebut. Nah, sebesar Rp393.600.000. Kita total aja. Nah, kalau dari total, ini adalah harga perolehan mesin barunya. Ya, kita total, nah hasilnya adalah Rp501.100.000. Kita lanjut ke jurnalnya. Oke, jurnalnya adalah mesin baru sebesar Rp501.100.000, akumulasi depreciation mesin yang mesin lama sebesar Rp358.608.000 pada gain on disposal of asset, keuntungan yang kita peroleh sebesar Rp1.108.000, cash Rp393.600.000, lalu mesin lama sebesar
Rp465 juta. Jadi, ini adalah pembahasan terakhir dari soal nomor 4. Gimana teman-teman? Gampang atau susah? Semangat belajar ya. Oke, terima kasih.